Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Wadkur Allah Ta'ala wa iddu wa'na li Ibrahim makana bait Allah tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud wa dzikrin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isa faqir thumma yaqdu nafasahum wa yufu nudurahum wa yatawwafu bi baitil atiq dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih. Hadirin rahimakumullah, ayat yang ketiga ini ayat ke-26 ya, mulai sesuai dengan nama surat ini, surat Hajj. Kemarin menjelaskan tentang dua orang yang iman dan yang kafir. Dan juga diperjelas dengan ciri-ciri orang yang beriman suatu di dunia dan ciri-ciri orang yang kafir suatu di dunia. Nah, lalu menjelaskan tentang sejarah Baitullah. Wa id bawa'na li Ibrahim makana bait, yang berhubungan dengan ayat ayat apa itu? Awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Awwala baiti wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah, surat Al-Imran. Akan yang namanya sejarah manusia itu ya, nanti hubungannya dengan sejarah manusia. Nah, sejarah manusia kadang-kadang kita udah melihat sesuatu yang udah terjadi seakan-akan biasa-biasa saja. Padahal sih awal mulanya itu adalah hal yang luar biasa. Kita bangunan seperti ini nih, bangunan tadinya kayaknya mah gampang-gampang saja buat bangunan. Ada sejarahnya itu tuh. Ya wahyu, semuanya itu asalnya wahyu. Ya cukuplah membuktikan tentang bagaimana sejarah manusia. Padahal sih kalau ada orang meninggal, kalau kita kan gampang. Ada orang meninggal sekarang, ya tinggal dipendam, dikubur. Tapi awal sejarah manusia nggak ada kepikiran gimana manusia ini udah mati, mau diapain gitu. Nggak ada pikiran gali tanah terus dikubur, nggak ada. Itu malah tetap lewat walaupun manusia itu cerdas gitu, tetapi tetap gara-gara kena gagah meninggal coklat-coklat. Oh, cara menutup manusia itu seperti ini gitu. Iya. Dengan perahu yang sebegitu luar biasanya. Ya awalnya ya wahyu. Itu dengan sejarahnya Nabi Nuh. Ada bangunan yang di atas air bisa mengapung seperti itu. Ya kalau tambah wahyu, walaupun manusia dikasih kecerdasan, tetap perlu yang namanya bimbingan wahyu. Begitupun yang namanya bangunan modelnya seperti itu tanpa ada bimbingan wahyu yang nggak ketemu itu. Makanya sejarah bangunan yang di muka bumi ini adalah Ka'bah. Awal baiti wudi'a lin-nas. Dan yang menciptakan sekali adalah malaikat. Kalau menurut kita orang Islam, yang menciptakan Ka'bah itu malaikat. Sebelum diciptakannya Nabi Adam, itu kan ada di sejajar dengan Ka'bah, itu di atas itu namanya Baitul Ma'mur. Dan itu tempat ibadahnya para malaikat. Kalau di buminya Ka'bahnya ya. Akhirnya Allah menyuruh supaya di bumi dibangun bed. Akhirnya bangun bed. Kalau bangun bed ya sejarahnya itu bukan dari
dari Batak. Tapi dari apa itu? Sejarahnya di sini artinya nanti ada lah di belakangnya. Pertama sekali Nabi Ibrahim itu disuruh oleh Allah sebenarnya untuk putranya, yaitu Nabi Ismail. Waktu terlahir Nabi Ismail, kalau dalam sejarah karena ada kecemburuan siapa? Siti Sarah yang dari dulu pengen punya anak nggak punya anak-anak, akhirnya udahlah dapat hadiah dari Fir'aun Mesir, yaitu Siti Hajar. Kata Sarah, ya udah dinikah saja, mudah-mudahan bisa ada anak dari Hajar. Artinya benar, lahirnya Nabi Ismail. Ya mulai perempuan tetap aja aduh panas. Jadi pengen supaya dibilang, akhirnya oleh Allah disuruh ke Mekah. Asnul libani khina askana walad Ismail wa ummu Hajar. Itu kata. Akhirnya nyampe di sana, kan kita sejarahnya itu tidak ada tanah yang tandus, tidak ada tanaman kering kerontang. Akhirnya sampai tanya si Hajar itu, engkau itu saya dibuang di tempat sini, ditinggalkan, itu menurut engkau sendiri apa kata Allah? Kata Allah, ya udah kalau kata Allah mah tenang, walaupun tanpa dibekali apapun. Anak masih kecil. Udah kalau disuruh Allah mah tenang katanya. Ya, kalau pengen cari perempuan yang model gitu ya. Kabok tadi. Ya kalau disuruh Allah mah tenang, walaupun nggak dikasih apa-apa juga. Tanahnya kering kerontang, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada apa-apa gitu. Ditinggalkan begitu saja. Akhirnya Allah dikasih sejarahnya itu cari air, nangis kesana kemari sampai ke Safa Marwah berapa kali dibalikan. Artinya di situ Nabi Ismail ngejog lah istilahnya tuh, mukul bumi terus keluarnya air Zamzam. Allah alaihima Zamzam. Pada Allah biimarati habadat, karena air itu adalah sumber kehidupan lah, disitulah beliau membangun ya udah dibangun tadinya. Wabasallahu rihan apa nah, lalu Allah mengutus angin. Yang angin itu akhirnya membuka tentang adanya pondasi Ka'bah gitu. Akhirnya disusun ana asasu fil ardi. Ya pondasinya itu menurut Kil itu sampai 30 dirok di Jere Adam. Berarti ya 1 dirok setengah meter. Berarti berapa itu? 30 dirok itu. Berarti 15 meteran di Jere Adam. Wakila ada lagi yang mengatakan bukan karena angin akhirnya terlihat pondasinya, tapi ada mendung. Yang mendung itu bahasa Zahaban biqadri bab, yang seukurannya mendung itu seukuran berarti posisinya persis di atas. Maqamat bi hidayil bab. Babi Rasul, dan di mendung itu ada kepala. Ya takalu Ibrahim ibnu ala duri. Ibrahim bangun sesuai dengan besarnya mega ya, sebesar mega itu yang persegi 4 kabana alaihi. Ya, yang panjangnya itu di sana 1 kilo di Jera'i. Lalu dimasukkan hijir Ismail Fibet. Dalam Yagja tidak ada atap. Wajalah baban, buat pintu. Afarol biron, lalu membuat sumur. Wabinau qoblah, itu semenjak Nabi Adam. Wabinau qoblahu Sid, itu Nabi Sid bangun. Waqoblah Sid Nabi Adam. Jadi awal-awalnya malaikat, kalau kita sejarah orang itu malaikat, terus dibangun Nabi Adam, terus oleh putranya Nabi Sid. Waqoblah Adam malaikat. Suma bada Ibrahim, lalu Sid bada Ibrahim banu
Banau al-Akalimah. Nah, itu ada bangsa Akalimah itu. Suma Jurhum. Bani Jurhum dibangun lagi. Suma Kusai. Masih mbahnya Nabi. Suma Quraisy, itu suku Quraisy, dan suku Quraisy itu Nabi ikut berperan waktu meletakkan Hajar Aswad itu. Makanya Suma Zubair, Abdullah bin Zubair. Lalu Abdullah bin Zubair ini waktu terjadi perang antara Muawiyah dan sahabat Ali, dan waktu itu terjadi peperangan di Mekah sampai ya dengan meriam lah, sampai Ka'bah pun hancur gitu. Perang antara ya sesama Islam itu tuh, sesama Islam. Yazid bin Muawiyah diserang di Mekah itu tuh. Sampai pakai meriam sampai Ka'bah itu hancur. Lalu juga Abdullah bin Zubair dibangun. Rusak lagi, lalu oleh Hajjaj. Bahwa bagian anak dan sampai sekarang ala bina ini. Nanti di akhir zaman Ka'bah itu akan dihancurkan oleh Dus Suek ya, Suekin. Itu akan dihancurkan itu oleh orang-orangnya itu, orang-orang kulit hitam. Dan tidak ada yang membangun habis dihancurkan itu. Lalu Nabi Isa turun, dibangun lagi oleh Nabi Isa. Hujjah di duha Isa bin Maryam alaihi salam. Itu ya sejarah Ka'bah nanti seperti itu. Jadi sudah terjadi dan yang akan terjadi. Berarti yang belum terjadi, Ka'bah akan dihancurkan, dan itu sudah diitukan oleh Nabi. Yang menghancurkan Ka'bah orangnya seperti ini, bentisnya seperti ini, wajahnya seperti ini, rambutnya seperti ini. Itu dihancurkan Ka'bah itu. Dan tidak ada yang menghalang-halang, itu akan hancur. Tapi nanti dibangun lagi oleh Nabi Isa. Itu sejarah Ka'bah ya. Nah, supaya dibersihkan yang merupakan Baitullah, dibersihkan apa dari kemusyrikan. Watahir baital tayyibina wal qaimina wal sujud, dan diperuntukkan oleh orang-orang yang tawaf, orang yang melakukan salat, orang rukuk, orang sujud. Itu tentang ayat ini tentang sejarah Ka'bah. Nah, dalam tafsir sufi itu artinya apa? Hati kita. Bagaimana hati kita itu harus benar-benar murni dari kemusyrikan apapun. Wadin fin nasi bil haji itu dari jalan walagla, itu sejarah orang berangkat haji. Masa habis dibangun beres, lalu Allah menyuruh Nabi Ibrahim supaya memanggil segenap manusia. Langsung Nabi Ibrahim naik ke gunung Ubes. Ya ayuhan nas inna rabbakum bana baitan aujab alaikum al-hajj ilaih wajibu rabbakum. Itu kata Nabi Ibrahim. Waktu naik ke gunung Ubes, pokoknya itu semua gunung itu jadi merendah semua, dan yang namanya kota itu naik ke atas, dan tidak ada manusia yang ada di sulbi itu kalau memang ada bagian haji itu akan menjawab sampai hari kiamat. Kita jawab enggak ini? Waktu Nabi Ibrahim seperti itu, pokoknya kita ada di sulbi atau generasi keberapa itu menjawab labbaik. Kalau labbaiknya satu kali, berangkatnya hajinya satu kali. Kalau labbaik ya Ibrahim, labbaik 3 kali, ya berangkat hajinya 3 kali, tergantung waktu kita dipanggil Nabi Ibrahim. Tapi ya apa? Malaikat Jibril ya haji macam-macam ya, minta izin. Ya Allah, saya tuh pengen manggil lah. Akhirnya diizinkan oleh Allah. Udah, kamu boleh manggil. Sebagaimana Nabi Ibrahim takut tidak terdengar panggilan Nabi. Akhirnya apa? Ya undang malaikat Jibril itu seperti itu. Jawab. Banyak dari surga itu yang menjawab. Musuhnya siapa itu? Iblis. Gak mau kalah. Ya saya juga pengen manggil supaya orang itu haji ke Baitullah. Ya udah disuruh, silahkan manggil iblis pun. Ya ayuhan nas, gitu. Suruh ke haji ke Baitullah.
Nah, akhirnya apa? Makanya haji itu ada haji mabrur, ada haji makbul, ada haji mardud. Kalau haji mabrur berarti dia dipanggil itu atas panggilan Nabi Ibrahim. Kalau makbul berarti dia panggilan malaikat. Kalau mardud panggilannya iblis. Pas iblis manggil labbaik, wah ya udah berangkat haji tapi mardud. Sebab dia yang memenuhi panggilan iblis. Ya dari sejarah orang tua seperti itu. Jadi yang manggil itu bukan Nabi Ibrahim saja, malaikat Jibril juga iblis. Semuanya yang dipanggil oleh iblis, malaikat Jibril, Nabi Ibrahim semuanya akan berangkat. Ya tergantung. Waktu dipanggil iblis 3 kali, ya udah berangkat hajinya 3 kali. Tapi mardud semua. Gitu. Tapi ya di sini disebutkan Nabi Ibrahim. Kalau dipanggil panggilan Nabi Ibrahim berarti mabrur statusnya itu. Mabrur. Malaikat Jibril makbul. Kalau iblis itu mardud. Jadi namanya ada yang mardud ya memang nggak aneh ya. Memang panggilannya itu sampai 3 gitu. Itu ya dipanggil itu dari pelosok bumi. Kalau di Indonesia sampai perkampungan ya datang ya tuh rijal berjalan kaki kulidomir pakai kendaraan berkelifat jen amik gitu dari torikin bait dari jalan yang sangat jauh yang pelosok bumi itu. Lah tujuannya liyashhadu manafi'a lahum, menyaksikan tentang kemanfaatan bagi mereka. Makanya ini kan kalau bagi orang yang membuat suatu perkotaan hal, meramaikan membuat suatu kota yang luar biasa, itu dari ayat ini. Artinya apa? Menggali dari rahasia dari ayat ini. Bagaimana kita membangun suatu wilayah, bagaimana supaya itu akan rame, itu harus ada penarik lah. Ada benar yang akhirnya orang berbondong-bondong ke sana. Jadi kalau udah berbondong-bondong ya udah nggak disuruh sebenarnya, nggak disuruh meramaikan. Nah, seperti kalau kita kan dengan ya ini mah yang promosinya Allah ya. Wah ya udah nggak disuruh lagi yang namanya orang ke Mekah itu. Namanya dibebaskan ya udah setiap saat. Kalau dikuasai oleh satu negara ya ini ya sesuai aturan di sana itu. Tapi ya tetap namanya itu minat untuk ke sana ya udah tidak bisa dibendung yang namanya manusia. Sekarang udah berapa tahun itu untuk haji itu? 12 tahun ya. 2017 ya 16 tahun. 2018 ya 16 tahun. Ini 2024 udah berapa itu ya? 30 tahunan kira-kira ya. Udah pokoknya duitnya numpuk aja udah. Di mana itu? Ya walaupun dibendung dengan ya orang kebencian terhadap Islam, itu kan berarti ya itu mengkayakan orang Arab saja. Ya nggak peduli lah. Orang itu kan yang orang senang mengkayakan orang Arab aja kayak haji itu. Yang lain-lain pingin turis-turis datang. Kalau Arab kan yang promosinya itu Allah itu ya nggak bisa dibendung. Dan itu liyashadu manafi'a lahu, untuk menyaksikan kemanfaatan bagi umat manusia. Udah semuanya itu. Yaitu berkat dari Nabi Ibrahim. Wajal afidatan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarot, doanya Nabi. Wajal afidatan nas tahwi ilaihim, ya Allah jadikan hati-hati manusia tahwi ilaihim, suka senang kepada kota Mekah. Warzuqhum minas samarot, walaupun dengan tanah yang begitu itunya, ya udah buah-buahan apa yang tidak ada di sana gitu. Malahan kalau dihitung kan Indonesia kalah gitu. Kalau ada buah-buahan di sana itu
itu dari berbagai penjuru dunia, semua buah-buahan ada di sana. Walaupun secara itunya ya kalau tanah sangat tandus sekali. Tapi kalau udah diberkahi, wal gurismallah fi ayyami ma'lumat, ya zikir kepada ibadah sama Allah di hari-hari yang tertentu, ya dengan kafirannya. Alama rizaqahum min an'am, dan juga atas zikir kepada Allah, bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa apa bahiman an'am, unta, bakor, ghanam, tidak kekurangan lah. Fakulu minha wa timul baisa fakir, kamu boleh makan. Bila mana kamu sifatnya yang kamu sembelih itu bukan karena wajib. Tapi karena wajib itu tidak boleh. Wa timul baisa fakir, memberi makan orang-orang yang fakir. Sumaya beres kamu melakukan ibadah, bersihkan diri badan-badan kalian. Wal yufu lidirahum, memenuhi nada-nada kalian. Wal yatawafu bil bada'atik, tawaf, yaitu tawaf ibadah. Jadi kalau menyatu hurmatullah bahwa khairul lahu inda rabbih, dan semua hukum-hukum yang Allah itu menjaganya jangan sampai dirusaknya, dan itu adalah khairul lakum. Kalau kamu mau melakukan seperti itu, khairul lakum inda rabbih, itu lebih baik bagi dirinya di sisi Tuhannya, nanti dia dapat apa surga Allah nanti di akhirat. Wa qila lakum an'am illa ma ta'alaikum. Nah, seperti apa yang ada di Mekah, kalau udah beres hajinya kita makan apapun, makanan hewan-hewan, ya makan saja halal. Illa ma ta'alaikum, kecuali yang diharamkan yang telah dibacakan kepada kalian, yaitu apa? Ayat hurimat alaikumul maitah waddam wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Itu ayat-ayat itu. Wastanibu risa mina ausan wastanibu qala zur, kamu jauhi berhala-berhala. Wastanibu qala zur, kamu jauhi yang namanya ucapan-ucapan kotor kemusyrikan. Sebab zaman dulu itu kalau kita kalau baik Allahumma labbaik la syarikalah innal hamda wa mulka la syarikalah. Waktu zaman musyrik mah beda lagi itu. Yakunu labbaik la syarikalah illa syarikan huwala. Itu ada bahasa seperti itu. Itu bahasa kemusyrikan. Labbaik Allah, labbaik la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu illa syarikan huwala, kecuali sekutu yang engkau ridhoi katanya. Ya memang enggak ada sekutu yang diridhoi oleh Allah itu, yang dimunyai oleh engkau illa syarikan huwala. Tamliku wa ma malak. Itu qaulaz zur itu dibuang itu. Talbiyah yang model seperti itu. Itu qaulaz zur. Kunafa lillah wa musyrikin nabi. Lah kita mesti hidup itu muslim itu artinya kita cenderung kepada agama hak, berpaling dari agama selain orang musyrikin, dengan kita tidak menyekutukan Allah. Ya hadirin alhamdulillah, pada malam ini menjelaskan tentang sejarah baik Baitullah atau Ka'bah, juga menjelaskan tentang asal mula haji dan manfaat daripada hikmah daripada haji itu sendiri.